Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Salsabila Amjad dengan nomor induk 20130027 dari Prodi Ekonomi Pembangunan ingin mempresentasikan dinamika konflik dalam organisasi. Untuk awalnya, sadar atau tidak, konflik itu bisa terjadi dimanapun pada setiap situasi yang ada. Biasanya, konflik itu merupakan suatu pertarungan menang atau kalah baik antar perorangan maupun antar kelompok. Konflik juga dapat berkonsekuensi memicu perang antar negaranya. Bagaimanapun juga, ukuran masalah dari konflik itu sendiri dapat diselesaikan dengan banyak cara, misalnya menggunakan kekuasaan, konfrontasi, kompromi, ketentraman, dan menurunkan posisi. Apabila sistem komunikasi dan informasi tidak memenuhi sasarannya, biasanya timbul salah paham atau tidak saling mengerti. Terus selanjutnya akan menjadi penyebab timbulnya konflik dan pertentangan dalam organisasi. Konflik biasanya juga timbul sebagai hasil adanya masalah-masalah hubungan pribadi, misalnya ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai pribadi karyawan dengan perilaku yang harus diperankan pada jabatannya dan struktur organisasi. Pada hakikatnya, konflik merupakan suatu pertarungan menang kalah antar kelompok atau perorangan yang berbeda kepentingannya satu sama lain. Atau dengan kata lain, konflik adalah segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara dua atau lebih pihak. Biasanya masing-masing ingin membela nilai-nilai yang telah mereka anggap benar dan memaksa pihak lain untuk mengakui nilai-nilai tersebut baik secara halus maupun keras. Mengetahui adanya konflik dapat diketahui dari hubungan-hubungan yang ada. Sebab hubungan yang tidak normal biasanya memunculkan adanya konflik, misalnya ketegangan dalam hubungan, kekakuan dalam hubungan, atau saling fitnah-memfitnah. Oleh karena itu, tidak semua konflik diketahui gejala-gejalanya. Maka untuk dapat mengetahui konflik seawal mungkin, pimpinan harus bertindak aktif. Menurut Nitisemito, mengemukakan beberapa hal yang bisa membantu kemampuan pimpinan tentang adanya konflik seawal mungkin. Antara lain adalah 1. Dapat diciptakan komunikasi timbal balik. Yang nomor 2, menggunakan jasa pihak ketiga. Untuk yang nomor 3, menggunakan jasa pengawasan informal. Timbulnya konflik. Suatu konflik dapat terjadi karena masing-masing pihak atau salah satu pihak merasa dirugikan. Biasanya, kerugian ini bersifat material, tetapi ada yang juga bersifat non-material. Untuk mencegahnya, kita dapat mempelajari sebab-sebab dulu. Untuk sebabnya ada perbedaan pendapat, salah paham, salah satu atau kedua pihak merasa dirugikan, atau perasaan yang terlalu sensitif. Jenis-jenis konflik. Orang mengelompokkan konflik ke dalam 1. Konflik peranan yang terjadi di dalam diri seseorang. Nomor 2. Konflik antar peranan. Nomor 3. Konflik yang timbul karena seseorang harus memenuhi harapan beberapa orang. Nomor 4. Konflik yang timbul karena disampaikannya informasi yang saling bertentangan. Dalam kehidupan organisasi, konflik juga dapat dibedakan menurut pihak-pihak yang saling bertentangan. Atas dasar hal ini, kita mengenal 5 konflik. Menurut T. Hani Handoko, nomor 1, konflik dalam diri individual. Nomor 2, konflik antar individu dalam organisasi yang sama. Nomor 3, konflik antar individu dan kelompok. Nomor 4, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Nomor 5, konflik antar organisasi yang timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara. Lewis Althusser mengemukakan bahwa konflik mempunyai segi-segi positif yang dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu konflik dalam, seperti penggantian pimpinan yang lebih berwibawa, penuh ide baru dan semangat baru, atau perubahan tujuan organisasi yang lebih mencerminkan nilai-nilai yang disesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi, atau konflik dengan organisasi yang lain mungkin dapat lebih mempersatukan para anggota organisasi dan mendatangkan kehidupan baru di dalam hal tujuan serta nilai organisasi. Sumber-sumber konflik organisasional. Biasanya sumber utama konflik organisasional dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu A. Kebutuhan untuk membagi sumber daya yang terbatas.
B. Perbedaan-perbedaan dalam berbagai tujuan. C. Saling ketergantungan kegiatan-kegiatan kerja. D. Perbedaan nilai-nilai atau persepsi. E. Kemenduaan organisasional. F. Gaya-gaya individual. Konflik antar pribadi. Aspek-aspek konflik antar pribadi atau antar individu merupakan suatu dinamika penting perilaku organisasional. Tipe konflik antar peranan yang juga dibahas di muka tentu saja mempunyai implikasi antar pribadi dan konflik organisasional yang dibahas di belakang. Ada lagi Jenderal Johari, suatu kerangka yang semakin terkenal untuk menganalisa dinamika interaksi antar seorang dengan orang-orang lain. Ini yang dimaksud dengan Jenderal Johari, dikembangkan oleh Joseph Luth dan Harry Ingham. Model ini dapat digunakan untuk menganalisa suatu konflik antar pribadi. Dalam jendela Johari, atas dasar apakah seorang mengetahui tentang dirinya atau orang lain, biasanya dilihat dari pribadi terbuka atau open self. Dalam bentuk interaksi ini, orang mengenal dirinya sendiri dan orang lain, atau pribadi tersembunyi, hidden self. Dalam situasi ini, orang mengenal dirinya sendiri tetapi tidak mengenal orang lain, atau pribadi buta, blind self. Dalam situasi ini, orang mengenal pribadi orang lain tetapi tidak mengenal dirinya sendiri. Atau yang terakhir, pribadi tak dikenal, undiscovered self. Ini secara potensial merupakan situasi yang paling eksplosif. Berbagai strategi penyelesaian konflik antar pribadi. Di samping pendekatan-pendekatan penyingkapan diri dan umpan balik, ada 3 strategi dasar untuk mengurangi konflik antar pribadi yang diberi nama menurut hasil-hasilnya, yaitu kalah-kalah, menang-menang, dan kalah-menang. Ada lagi konflik organisasional. Individu-individu dalam organisasi mempunyai banyak tekanan pengoperasian organisasional yang menyebabkan konflik. Secara lebih konseptual, literal mengemukakan 4 penyebab konflik organisasional, yaitu 1. Situasi di mana tujuan-tujuan tidak disesuaikan. Nomor 2. Keberadaan peralatan-peralatan yang tidak sesuai. Nomor 3. Suatu masalah ketidaktepatan status. Dan yang nomor 4. Perbedaan persepsi. Sumber-sumber konflik organisasional ini sebagian besar merupakan hasil dinamika interaksi individual dan kelompok serta proses-proses psikologis. Konflik struktur. Dalam organisasi klasik ada 4 bidang struktural di mana konflik sering terjadi, yaitu A. Konflik hierarkis, yaitu konflik antar berbagai tingkatan organisasi. B. Konflik fungsional, yaitu konflik antar berbagai departemen fungsional organisasi. C. Yaitu konflik lini staff, yaitu konflik antar lini dan staff. Dan yang terakhir, konflik informal, yaitu konflik antar organisasi formal dan informal. Dan peranan konflik dalam organisasi. Secara tradisional, pendekatan terhadap konflik organisasional adalah sangat sederhana dan optimistik. Pendekatan tersebut didasarkan atas 3 tanggapan sebagai berikut oleh Joy Kelly tahun 1974, yaitu A. Konflik menurut definisinya dapat dihindarkan. B. Konflik diakibatkan oleh para pembuat masalah, pengacau, dan primadona. C. Bentuk-bentuk wewenang legalistik seperti berjalan melalui saluran-saluran atau berpegang pada aturan ditekankan. D. Korban diterima sebagai hal yang tak dapat dielakkan. Dan untuk menghindari konflik, di muka telah dikemukakan bahwa kesatuan pengertian merupakan syarat bagi kesatuan tindakan. Jelas bahwa pimpinan organisasi harus memperhatikan sikap dan pendapat para anggota organisasi agar kegiatan yang terorganisasi secara efektif dapat dilaksanakan, agar pendapat bawah di lain pihak mungkin diperlakukan indoktrinasi. Selanjutnya, pimpinan harus memberikan contoh yang baik dalam tindakan-tindakannya, kemudian dengan mempraktekkan evaluasi jabatan, dapatlah dicapai pembenahan fungsi, kekuasaan, tanggung jawab, serta pelaporan. Untuk menyelesaikan konflik, biasanya bila keadaan tidak saling mengerti serta situasi penilaian terhadap perbedaan antar anggota organisasi itu makin parah, maka konflik pun tak dapat terelakkan.
Biasanya pimpinan dapat melakukan tindakan alternatif seperti yang dikemukakan oleh T. Hani Handoko pada tahun 1984, yaitu 1. Menggunakan kekuasaan, melaksanakan pendapat dengan menyatakan siapa yang setuju dengan pimpinan dan yang tidak hendaknya mengundurkan diri. Yang kedua, konfrontasi, di mana penyelesaian melalui persetujuan semua pihak tidak dapat dicapai, dan hal itu dibiarkan dengan demikian agar pihak-pihak memikirkan dan merenungkan kembali pendapat masing-masing. Nomor 3, kompromi, di mana pihak yang satu mengorbankan sesuatu agar memuaskan pihak yang lain. Nomor 4, menghaluskan situasi. Ini meneruskan usaha mempertahankan status quo. Nomor 5, pengunduran diri. Dalam hal ini, pimpinan melarikan diri dari situasi yang timbul dan tak berusaha untuk menyelesaikan sama sekali. Berbagai keadaan yang menguntungkan suatu organisasi dalam menghadapi konflik adalah bila 1. Strukturnya dapat memperlancar saling tindak anggota dan kelompok. Nomor 2. Anggotanya mampu melaksanakan proses saling tidak yang efektif dan saling mempengaruhi. Nomor 3. Anggota yang satu mempercayai kemampuan anggota yang lain, setia, dan lain-lain. Penutupnya, penyelesaian konflik dalam organisasi seperti itu sifatnya akan kreatif dan konstruktif, yaitu tercapainya kesesuaian antar anggota di mana para anggota memperagakan sikap, perilaku, dan tindakan yang harmonis. Orang yang mentolerir sifat menyimpang satu atau lebih anggota organisasi sepanjang sifat tersebut mengarah kepada perbaikan bagi organisasi, perbedaan pendapat di kalangan para anggota organisasi adalah semacam hak mereka. Jangan sekali-kali memandang bahwa dengan adanya konflik organisasi Anda telah gagal. Konflik, bagaimanapun sulitnya, dapat diselesaikan oleh para anggota sendiri dengan melihat persoalan serta mendudukannya pada proporsi yang wajar. Menyadari hambatan serta kendala yang berada di luar kemampuan kita, memperhatikan peraturan permainan yang kita setujui, serta mengusahakan pelaksanaan secara konsekuen yang telah diambil dan telah kita setujui bersama. Dengan cara ini, dijamin tercapainya atau tergalungnya persatuan dan kesatuan para anggota organisasi, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan lancar. Jadi, konflik dapat mengarahkan ke inovasi dan perubahan, dapat menggerakkan orang-orang untuk melaksanakan kegiatan, serta mengembangkan proteksi bagi pihak-pihak yang lemah dalam organisasi. Sekian presentasi dari saya, Salsabila Amjad. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.